Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat kompeten semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara membuat brosur digital landing page yang mudah dan menghasilkan. Jadi membuatnya mudah dan menghasilkan, itu kata kuncinya. Pengertiannya apa? Bahwa landing page itu adalah halaman dalam website yang didesain khusus dengan mindset marketing. Halaman inilah yang ditampilkan ketika pengunjung mengakses website dari hasil pencarian berbayar atau paid search maupun yang tidak berbayar. Nah, landing page yang punya arti landing yaitu mendarat dan page artinya halaman. Nah, secara umum merupakan halaman dalam website yang didesain khusus dengan strategi marketing. Nah, halaman ini bisa muncul jika pengunjung mengklik tautan atau link tertentu. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau website itu informasinya banyak, ya, informasinya berbagai macam, gitu ya. Tapi kalau landing page ini sudah khusus, sehingga saya menyebutnya ini sebagai sebuah brosur digital. Kalau brosur aja kan cuma membaca-baca aja, baca selesai, udah eh, nelpon atau WA kayak gitu. Tapi harus nulis. Nah, nanti dengan brosur digital ini kita misalnya ingin melihat videonya, kita tambahkan video di brosur digital kita. Kalau yang teks, gambar udah biasa di brosur harian ya, di brosur offline ya. Tapi brosur digital sehingga ada videonya. Kemudian ketika pengunjung atau calon customer ini betul tertarik dan ingin bertanya, nah maka tinggal klik di link WhatsApp-nya. Nah, ini yang membedakan antara brosur biasa dengan brosur digital atau yang disebut dengan landing page itu. Nah, jadi pada sampai di sini semoga teman-teman paham kenapa ini saya beri nama pelatihan ini saya beri nama menjadi brosur digital. Itu berbeda dengan brosur yang non digital. Nah, kayak gitu ya. Mari kita lanjutkan. Ada berbagai jenis landing page yang berdasarkan tujuannya. Itu ada dua jenis landing page yang bisa dibedakan. Yang pertama adalah click through. Nah, pada jenis click through ini memiliki tujuan yaitu untuk membujuk pengunjung untuk mengklik halaman lain. Jadi ini semacam promosi tetapi untuk promosi halaman yang lain. Sudah promosi dipakai untuk promosi lagi. Biasanya digunakan dalam bisnis e-commerce, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk menggambarkan produk atau penawaran yang lebih rinci agar memancing konsumen untuk melihat produk sebelum membeli. Nah, jadi informasinya banyak banget biar dia bisa melihat produk-produknya, ada fotonya, ada videonya. Nah, kayak gitu ya. Ciri-ciri dari click through yaitu munculnya iklan yang masuk diarahkan pada keranjang belanja. Jadi ada keranjang belanjanya ini kalau yang model landing page yang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lead generation. Ya, lead generation. Apa itu lead generation, teman-teman? Nah, mari kita lihat. Lead generation adalah sebuah landing page yang memiliki tombol CTA. Namun perbedaannya user bisa langsung melakukan konversi di halaman ini tanpa berpindah ke halaman lainnya, hanya dengan sekali klik. Nah, ini teman-teman yang membedakan website itu dengan landing page. Ya, sudah produk-produknya khusus, tujuannya khusus, kemudian dia langsung bisa konversi. Konversi itu apa? Konversi itu adalah ada transaksi di klik WA-nya, kemudian ada informasi untuk membayar dari mana komunikasi langsung dengan adminnya. Hanya dengan sekali klik. Nah,
Ini dengan sekali klik teman-teman semuanya ya. Fungsi jenis landing page ini dirancang untuk mengumpulkan lead secara langsung. Jadi untuk mengumpulkan penjualan. Jadi ibaratnya kita itu dasar di emperan toko kayak gitu, tapi ini secara online dan kita selalu standby, adminnya ini standby ya, selalu pegang HP gitu kan. Meskipun sedang ada pekerjaan yang lain, tapi HP itu selalu di sampingnya ya. Jenis halaman ini sangat cocok jika Anda melakukan penawaran yang tidak berisiko. Artinya user tidak akan segan melakukan tindakan tertentu sesuai dengan konversi yang diinginkan. Perbedaan lainnya dengan ClickSrock, lead generation landing page lebih singkat, jelas, dan menarik. Nah, itu tadi teman-teman semuanya ya. Ada landing page yang berjenis crowd dan ada landing page yang berjenis lead generation. Berikutnya adalah apa perbedaan landing page dengan homepage? Nah, landing page dan homepage ya. Nah, perbedaan yang paling jelas antara landing page dan homepage terletak pada tujuannya, teman-teman. Nah, pada tujuannya ini. Landing page hanya memiliki satu tujuan. Jadi landing page itu tujuannya hanya satu aja. Ya, meskipun di sana ada menu, tapi menu ini diarahkan untuk pada satu titik tertentu saja. Maaf. Dan umumnya itu tujuannya itu hanya satu. Maka link atau tombol pada halaman landing page juga hanya satu. Jangan banyak link, banyak tombol, nanti membingungkan. Ya. Ini teman-teman terkait dengan gambar secara sepintas. Yang ini adalah homepage. Ini banyak informasinya. Ya, banyak widget-widgetnya. Yang ini adalah landing page. Ya. Menjelaskan perbedaan antara landing page dan homepage. Di mana pada gambar sebelah kiri adalah homepage. Ya, ini homepage-nya. Dan yang di sebelah kanan, yang ini adalah landing page-nya. Nah, perbedaan antara homepage dan landing page terlihat jelas bahwa dalam halaman homepage memiliki 43 link atau tombol. Jadi bedanya itu banyak menunya, banyak linknya. Nah, seperti itu aja. Antara lain ciri-cirinya itu. Nah, ini ada banyak link ya. Ini ada banyak link. Nah. Kemudian landing page jika Anda memiliki lebih sedikit tautan pada halaman web telah terbukti meningkatkan konversi karena lebih sedikit gangguan. Jadi lebih fokus kalau landing page itu. Tidak banyak ingin melihat ke sana, ingin melihat ke sini, kayak gitu enggak. Tapi ini cuma satu aja, gitu ya. Misalnya produknya apa ini? Tas. Ya udah, tas aja ini yang bicaranya tas. Tas aja dispesifikkan, tas sekolah, tas pesta, tas kantor. Ini juga sepatu olahraga. Nah, udah spesifik banget. Ya. Ini beberapa karakteristik dari homepage. Tampilan halaman pertama pada sebuah website menampilkan tombol navigasi URL menuju halaman penting di website. Nah, tapi kalau yang landing page mempunyai fungsi khusus di dalam website. Bagaimanakah alur penggunaan daripada landing page? Kenapa orang lebih senang atau saya kalau disuruh milih kita mau membeli sesuatu atau disuruh sesuatu yang lebih enak dengan landing page. Alur penggunaan landing page yang pertama, user itu berkunjung atau diarahkan melalui landing page. Link, tertarik, menol, klik. Kedua, user awalnya menjadi tamu atau membaca informasinya. Kemudian setelah penasaran, ini dibuat penasaran dulu, ada tagnya, ada gambarnya, ada videonya, penasaran kan? Maka puncak daripada penasaran itu adalah yang ketiga, user diarahkan untuk CTA, click to action, CTA. Yang dari informasi yang didapatkan dari form kemudian disimpan di dalam basis data prospek kita.
CTA, langsung masuk WA, masukkan datanya, komunikasi terus sampai terjadi transaksi. Keempat, informasi yang didapatkan ini dari data digunakan untuk prospek pemasaran ke depannya. Inilah kenapa membuat homepage atau membuat landing page. Nah, ini lebih bermanfaat ya, lebih mengena daripada homepage ya. Bagaimana tips membuat landing page? Sesuai dengan penjelasan di atas, jadi landing page merupakan sebuah laman yang dikhususkan untuk marketing. Maka dari itu kita harus membuat landing page itu sebaik mungkin. Nah, ini tipsnya yang pertama adalah sebaik mungkin ya. Agar apa? Agar customer ini tertarik ya untuk melakukan aksi CTA yang dibuat. Kemudian yang kedua, kecuali menarik, dibuat headline. Ada headline-nya, menjadi kunci landing page. Headline-nya. Gunakan judul yang padat, singkat dan jelas. Cobalah batasi headline itu hanya dengan 20 kata-kata saja ya. Ada sub headline-nya dan seterusnya. Buat ilustrasi simpel dan unik pada landing page kamu. Jadi teman-teman bisa membaca apa yang saya sampaikan ini di materi ya. Bisa di-download, kita buatkan link download. Kemudian berikan deskripsi yang jelas pada setiap poin. Dikasih deskripsinya yang jelas. Customer ini lebih paham ya. Lampirkan URL menuju halaman ya, privacy policy dan time of service pada landing page kamu. Nah, jadi kalau sudah ada kesepakatan isi privacy itu adalah ya CTA tadi. Kesimpulan dan menutup, landing page biasanya digunakan dalam sebuah website ya untuk strategi marketing, intinya kayak gitu. Dalam penerapannya landing page berbeda dengan homepage. Namun untuk tool yang lebih sederhana dan efektif, biasanya si penjual menggunakan landing page pada websitenya. Nah, contohnya nih teman-teman, ada sebuah landing page yang saya buat ini. Nah ini teman-teman, sebuah landing page dari Pijat Segar, Sehat dan Bugar. Nah, ini. Kemudian ini halaman depannya, ini ada layanannya ya, layanannya apa aja, tradisional masak, aja, body masak and scrub dan seterusnya. Buah masak, aromaterapi, stone. Bagaimana cara ordernya? Nah, ini cara ordernya nih. Cara ordernya untuk memperoleh layanan. Kemudian lokasinya ini coba dan semuanya. Ini ada mapnya juga. Nah, karena ini di. Nah, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh bagaimana membangun sebuah landing page. Ada lagi contohnya, misalnya kursus atau ini ID landing page kursus Jogja bekerja di Polandia. Semua nih. Nah, ini contoh nih, lowongan kerja ke Polandia, ada gambarnya, informasi dan pendaftaran. Nah, ini ada CTA-nya. Ini CTA-nya. Nah, ini kalau kita klik berarti apa? Langsung masuk ke adminnya. Admin yang membuat lowongan kerja ke Polandia. Ya, luar biasanya di sini. Ini yang membedakan antara yang menyebabkan landing page ini diberikan judul sebagai sebuah brosur digital. Nah, kemudian ada posisi jabatan dan tugas, persyaratannya apa,
fotonya, alur bekerjanya ya. Nih, nah, termasuk ini ada apa namanya? Ada map. Nah, segera daftar dengan klik berikut. Nah, ini kliknya 2 kali. Di sana di atas orang langsung tertarik, nggak usah baca sampai ke bawah. Tapi kalau udah sampai ke bawah, nggak usah ke atas lagi, langsung diklik di sini. Nah, begitulah teman-teman, kira-kira 2 contoh itu. Contoh yang lain masih ada ya. Baiklah teman-teman, jadi sepintas overview saya terkait dengan landing page itu adalah seperti itu. Nah, nanti di dalam kursus atau diklat membuat brosur digital ini akan ada 5 atau 6 video pembelajaran buat teman-teman bisa diikuti ya. Silahkan langsung praktek sesuai dengan apa yang kita arahkan. Kemudian nanti yang kedua akan ada evaluasi teori, ada beberapa soal, ada 10 soal checkpoint yang perlu teman-teman pilih, kerjakan sesuai dengan keyakinan dan pengertian teman-teman semua ya. Kemudian yang ketiga nanti teman-teman diberikan tugas ya, tugas untuk membuat sebuah landing page yang komplit ya, yang komplit mulai dari awal sampai akhir yang ada beberapa atribut-atributnya. Nah, setelah semuanya selesai melihat videonya, tahapan-tahapannya, kemudian mengerjakan evaluasi berupa soal teori untuk mengukur kemampuan knowledge-nya, kemudian mengerjakan tugas praktek berupa membuat landing page, maka akhirnya nanti lembaga LPK Imbia akan menerbitkan sebuah sertifikat kompetensi buat teman-teman semua yang menandakan bahwa teman-teman sudah bisa dan kompeten di dalam membuat sebuah landing page, siap untuk bekerja sebagai seorang kreator landing page ataupun bekerja untuk keperluan usahanya sendiri, baik untuk UMKM-nya ataupun UMKM orang lain. Nah, demikian. Selamat mengikuti kursus membuat brosur digital landing page yang disajikan oleh tim dari LPK Imbia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.